Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amal dengan Berpahala Besar Part 24. Menyegerakan sholat. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Al-Ma'un ayat 4-5. Entah karena alasan apa, sering kali hati dan jiwa kita tidak segera terpanggil untuk menyegerakan sholat. Kendati sudah terdengar seruan azan, hati kita juga tidak bergetar saat seruan mengajak kepada kemenangan dari suara iqomah. Hayya 'alas falah berkumandang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kita yang belum memahami secara utuh tentang syariat sholat ini secara sempurna, rukun, syarat, dan sunnahnya? Atau kita sendiri yang tidak mau menghayati arti dan tujuan sholat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa celakalah orang-orang yang sholat, tetapi lalai akan makna sholat mereka, yakni mereka ria dan menghalangi pemberian bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Profesor Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan sholat adalah doa memohon kebajikan dan pujian, karena di dalamnya ada pujian, pengakuan akan kelemahan kita, dan keinginan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pendoa, niscaya kita harus merasakan adanya kebutuhan untuk meminta kepada Allah yang Maha Memberi. Hal ini harus dibuktikan dengan kesungguhan melalui ucapan, tindakan, dan sikap. Kalau begitu, menjadi wajarlah ungkapan celakalah orang yang sholat tapi lalai karena sering meski kelihatannya sholat untuk menghadap Allah, namun ada unsur ria, pamer dan ingin dipuji di dalamnya. Jika sering sholat yang kita lakukan tidak disertai dengan kekhususan, bukankah ini bisa dimaknai sebagai tidak menghayati arti sholat dan lalai dari tujuan ibadah yang sebenarnya? Disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quran tentang pentingnya sholat di antara amal ibadah lain. Juga bagaimana sholat dapat mencegah dari perbuatan tercela dan mencelakakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah juga menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang mendirikan sholat yang dikerjakan dengan khusus dan sebagai jalan untuk mengingat dan mendekat kepadanya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 1-2. Sholat juga menjadi perisai, senjata sekaligus pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Meski juga diakui bahwa iming-iming dan pahala besar masih belum mampu sepenuhnya membuat sebagian kita dengan rela hati mendahulukan dan menyegerakan mengerjakan sholat begitu azan berkumandang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Tak kurang Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa amal perbuatan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan kelak adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amal perbuatan lainnya akan dianggap baik. Namun jika sholatnya rusak, maka amal perbuatan lainnya akan dianggap rusak. Makna dan spirit yang dapat kita peroleh dari hadis Nabi ini, salah satu yang terpenting ialah karena sholat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan Allah kepada umat Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah hukum Islam, salat 5 waktu adalah hadiah terindah bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Nabi Muhammad SAW diperjalankan, diundang langsung dan dibawa oleh malaikat Jibril ke Sidratil Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bukankah manusia adalah makhluk yang memiliki naluri harap dan cemas? Itulah mengapa salat menjadi penting. Salat selain bermakna doa, juga sebagai sarana untuk menyadarkan diri kepada Allah untuk segala kecemasan dan harapan. Salat fardu 5 waktu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali istirahat sejenak dari urusan duniawi. Dalamnya ada doa, permohonan maaf, dan ungkapan harapan, permohonan petunjuk, jalan keluar, dan hal lain yang bisa kita panjatkan sebagai jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Begitu pentingnya kedudukan sholat fardu 5 waktu. Sesungguhnya Nabi Muhammad menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama, sehingga barang siapa mendirikan sholat, sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat,
sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, 3 perkara untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan di dalamnya. 1. Melakukan azan untuk sholat wajib. 2. Bergegas-gegas pergi berjamaah. 3. Melakukan sholat pada barisan jamaah yang pertama. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Maka segeralah sholat begitu selesai terdengar suara azan. Cukup sekian yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.